dihadirkan di sini Kombes Pol Awi Setiono selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Pak Awi. Dan di sebelahnya sudah ada Mas Adrianus Meliala, Bang Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia. Selamat pagi, Bang Meliala. Iya, mungkin saya ingin tanya yang pertama itu update terkini dari kasus ini seperti apa, Pak Awi? Terima kasih, Mbak. Memang kemarin tanggal 17 untuk P19-nya kita terima dan langsung saat itu juga kita lengkapi. Tanggal 18 kita kirim jam 8 pagi dan pukul 10.00 sudah diterima kembali untuk berkas oleh JPU. Berarti pingpong antara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan polisi ini sudah terjadi. Yang terakhir adalah polisi mengembalikan sampai 5 kalinya ya? Empat kali polisi mengembalikan ke Kejati 4 kali. Nah, Pak, kami yang mengamati dari luar itu sebetulnya apa alasan bolak-baliknya berkas dari kasus ini antara Kejati dengan kepolisian? Apa yang kurang? Selama ini memang bolak-balik berkas itu memang wajar ya, memang karena itu diatur oleh KUHAP kita demikian. Kita punya tugas pokok sebagai penyidik, kemudian jaksa penuntut. Tentunya berkas itu kan perlu dilengkapi. Dan selama ini polisi sudah berkeyakinan penuh bahwasanya alat bukti yang diamanatkan oleh pasal 184 KUHAP itu memang sudah cukup, lebih dari cukup ya. Bahkan 4 alat bukti dari 5 yang ada di KUHAP ya. Tentunya juga jaksa sendiri punya ekspektasi bahwasanya jangan sampai nanti dalam menuntut si tersangka ini lepas demi hukum, sehingga wajar saja kalau jaksa ingin menambahkan kelengkapan-kelengkapan itu yang perlu dilengkapi berkasnya. Dan dari pandangan kami sih penyidik, saya lihat sifatnya administratif ya, administratif. Seperti yang ketiga kemarin kan minta untuk diperiksa ulang saksi ahli dari toksikologi. Padahal itu kita juga sudah periksa satu ahli juga tentang ahli toksikologinya. Kemudian yang kedua ini kan yang terakhir ini kan, yang terakhir bahwasanya jaksa meminta lampiran jawaban surat dari asisten sekretaris kantor hukum timbal balik dan ekstradisi Australia, sehingga ya kita jawab bahwasanya dari kita mintakan ke Direktur Central Authority dan Hukum Internasional Kemenkumham jawabannya apa, sehingga ya itulah jawaban itu kita sampaikan kepada JPU kembali. Oke, jadi kalau misalnya dari pihak kepolisian ini lebih ke melengkapi berkas-berkas begitu ya. Iya. Oke, bagaimana tanggapan Anda, Bang Adrianus, mengenai hal ini? Melihat bahwa ada bolak-balik berkas antara ya memang dalam peradilan pidana, maka antara jaksa dan polisi memang saling check and balance lah, saling check and recheck begitu. Ya di mana pekerjaan polisi itu dievaluasi lah. Sehingga kalaupun misalnya polisi merasa sudah puas, sudah kuat, ya tentu jaksa bisa berpandangan lain. Permasalahannya adalah bahwa seyogianya proses evaluasi tersebut bukankah bisa dilakukan sekali jalan? Ya, jadi misalnya tadi terkait dengan permintaan toksikologi, surat keterangan dan seterusnya, apakah nggak bisa sekali jalan? Kesannya kan ini dicicil gitu ya, diiprit-iprit dalam bahasa Betawi lah begitu ya. Sehingga mengesankan bahwa sebetulnya ada niat lain dari jaksa. Misalnya begini, karena nggak berani mengajukan ke pengadilan, maka kemudian proses bolak-balik itu ditunda. Ada satu hal yang disengaja dalam rangka menunda, sehingga kemudian lalu misalnya pihak Polri yang lalu kemudian capek dan meng-SP3. Karena dari pihak jaksa sendiri kemudian enggan atau tidak mau meng-SP3 kan. Nah, kalau itu yang terjadi kan lalu keadilan menjadi dipertaruhkan kan, gitu ya. Karena tadi saya menduga bahwa antara berkas pertama sampai berkas 4 ini nggak ada bedanya nih, ya, secara signifikan. Mestinya kan kalau kita bisa mulai skripsi misalnya kan, maka ketika dibimbing pertama kali dan keempat kali kan pasti udah beda tuh. Nah, saya menduga dalam hal ini enggak. Karena tadi permintaan yang diajukan oleh jaksa itu tidak signifikan berbeda, lebih kepada tadi dibagi-bagi ya. Jadi maksudnya, karena kalau misalnya kita lihat dari kasus ini ketika ini terkuak di bulan Januari itu kan memang Komnas HAM sendiri juga sudah mengemukakan ada 5 kejanggalan dari kasus ini. Salah satunya yaitu penetapan tersangka yang terburu-buru. Apakah ini karena memang terburu-buru jadinya seperti ini? Kemudian juga muncul pertanyaan, apakah memang betul Jessica Wongso ini yang memang membunuh Nah, di sini titik krusialnya adalah pada masa penahanan ya. Karena itu kan mirip dengan Argo kan. Satu batas waktu yang harus dipenuhi oleh
oleh polisi dan juga jaksa. Sebenarnya di situ. Dan memang kalau kita kembali flashback pada waktu dulu gitu ya, itu kan kesannya adalah bahwa ketika Jessica dan pengacara itu muter-muter ke roadshow ke berbagai media, termasuk juga ke Net TV kalau nggak salah gitu ya. Maka kemudian dalam rangka agar jangan sampai tersangka atau calon tersangka ini nyablak kemana-mana, maka kemudian polisi segera menangkap. Nah, padahal pada saat itu polisi praktis menurut saya belum terlalu cukup buktinya, sehingga kemudian waktu habis di situ, waktu habis di pengumpulannya. Nah, tetapi oke lah, itu sudah selesai, tahap 1 sudah dijalankan. Nah, sekarang jaksanya nih, ya, seyogianya jaksa menurut saya juga menyadari faktor sensitif waktu ini, gitu ya, sehingga kemudian dalam rangka memprosesnya juga tadi ya jangan bolak-balik lagi dong, tapi harus langsung segera terima, begitu. Anda mau menanggapi Pak Awi mengenai ada kejanggalan-kejanggalan yang kemarin sempat dikemukakan oleh Komnas bahwa kasus ini terlalu terburu-buru begitu? Pada intinya kita sudah bekerja sesuai SOP yang ada ya Mbak ya, dan saya lihat juga anggota kita juga profesional di lapangan. Dan memang wajar saja memang kasus pembunuhan ini tidak gampang ya dan rumit ya. Dan tentunya dengan alasan-alasan tersendiri kenapa kok si penyidik ini langsung melakukan penahanan, karena memang kita bisa buktikan sendiri kan. Ternyata barang bukti yang sangat vital, misalnya celana yang saat itu yang kita prediksi bisa menjadi salah satu barang bukti dan kita bisa ajukan sebagai alat bukti, ternyata hilang. Karena memang salah satu persyaratan penahanan kan itu, jangan sampai yang bersangkutan itu menghilangkan barang bukti, melarikan diri, bahkan mengulangi perbuatannya. Itu yang salah satu yang dipersyaratkan oleh undang-undang, kenapa kok polisi boleh menahan, demikian. Baik, kan nanti kalau misalnya tanggal 28 Mei itu kan masa penahanan 120 hari itu berarti sudah habis begitu ya. Ya. Kalau misalnya memang nanti kejaksaan itu masih tidak convince bisa memp21-kan ini, lantas kelanjutannya seperti apa Pak? Tentu kasus tetap berjalan, namun demi hukum polisi harus fair, harus mengeluarkan si tersangka dari tahanan gitu. Namun kasus tetap berjalan, Kasus tetap berjalan? Ya. Oke. Status tersangka masih melekat. Status tersangka masih melekat, kemudian ketika status tersangka masih melekat, kedepannya akan seperti apa? Ya, kita tunggu proses dari jaksa sendiri, karena memang bulannya sekarang kan di kejaksaan. Polisi juga tidak mungkin akan mengambil begitu saja berkas itu gitu, karena memang semua sudah di tangan jaksa, ya kita tunggu. Kita juga beri waktu kepada kejaksaan untuk meneliti sehingga betul-betul berkas itu lengkap gitu. Baik, polisi kan mengatakan bahwa kita sebetulnya sudah memiliki bukti kuat, sisanya adalah pelengkapan berkas-berkas saja. Bukti kuat apa saja yang polisi temukan sejauh ini untuk memproses lebih jauh kasus pembunuhan ini? Ya betul, jadi temuan-temuan yang ada di TKP, kemudian pemeriksaan saksi, kemudian ahli, surat, kemudian petunjuk-petunjuk yang ada, itu kan kita rangkai Mbak. Sehingga tadi ada 4 alat bukti yang kita bisa sudah kumpulkan. Tinggal kan satu saja alat bukti keterangan terdakwa. Tentunya di sini kan saat diperiksa sebagai tersangka di kepolisian memang kita akui yang bersangkutan tidak mengakui, dan itu kita tidak tuntut untuk tersangka mengakui. Namun demikian dengan alat bukti yang lain yang disyaratkan oleh undang-undang, saya pikir sudah 4 itu sudah luar biasa kita bisa mengumpulkan alat bukti itu. Baik, kalau misalnya nanti tanggal 28 Mei itu memang ternyata Jessica itu tidak bisa lagi ditahan gitu ya, sementara memang kasus masih berlanjut, lalu apa yang akan terjadi pada Jessica? Apakah dia bisa kembali lagi melakukan aktivitasnya seperti biasa? Iya, kita seperti demikian, memang kita harus keluarkan tentunya ya, dia bisa menghirup udara segar, namun demikian sekali lagi perlu dicatat bahwa kasus tetap berjalan. Oke, adakah usaha untuk, karena memang kasus tetap berjalan, tapi kan ada juga faktor di mana Jessica ini kembali lagi ke masyarakat, Pak. Sehingga saya berpikirnya apakah ada program restorasi dari kepolisian, karena sejauh ini kan media, masyarakat sudah mengetahui bahwa Jessica Wongso ini terkait dengan kasus ini begitu. Sedangkan dia juga harus hidup seperti orang biasa dengan status tersangka begitu. Dan perlu diketahui oleh publik ya Pak, bahasanya memang ini kasus luar biasa cepat ini kalau hitung-hitungan pembunuhan ini. Maksudnya luar biasa cepat seperti apa? Ya ini kan kita dituntut 120 hari ini dengan penahanannya Jessica, kita upayakan untuk bisa maju ke pengadilan kan, untuk kita harapkan B21.
Dalam kasus-kasus yang pengalaman kami di lapangan, untuk kasus-kasus yang sulit semacam ini, tidak mudah kita bisa percepat demikian Baik, rupa. tapi lantas apa yang akan terjadi pada Jessica ini yang harus kembali lagi ke masyarakat, tapi statusnya masih tersangka sehingga dan ada bisa dikatakan ada semacam label sekarang terhadap Jessica yang mungkin akan kembali ke masyarakat. Ya, karena memang masih proses ya, Mbak ya, masih proses. Jadi itu resiko yang dan dia. itu sah-sah aja kok, memang hukum mengatur demikian. Oke, tanggapan Anda, Bang Adrianus? Boleh nggak saya kembali ke soal 4 alat bukti tadi? Boleh, boleh. Ya, jadi walaupun ada 4 ya, tapi kesan saya adalah bahwa polisi tidak punya alat bukti yang langsung memperlihatkan si tersangka itu memasukkan bubuk atau sianida ke dalam kopi. Kesan saya itulah yang dilakukan oleh jaksa. Kesan saya. Tapi kalau kemudian ternyata permintaannya adalah lebih kepada soal-soal administratif, artinya jaksa sudah convince tuh bahwa walaupun tidak ada bukti langsung, tapi dengan adanya rekonstruksi, adanya asumsi juga gitu ya, maka sudah yakin bahwa Jessica memang pelakunya. Nah, masalahnya adalah bahwa kalau memang itu alat bukti yang bersifat administratif, bukankah itu bisa bisa diminta langsung kan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara juga mengenai Jessica sendiri, tadi dikatakan mengenai bagaimana nanti setelah pasca 120 hari ini, ya nampaknya KUHP tidak mengatur secara cukup pasti ya, mengenai rehabilitasi bagi yang bersangkutan. Rehabilitasinya juga dilakukan pada saat nanti setelah ada putusan yang inkrah. Itu pun juga nggak jelas juga secara definitif, misalnya apakah yang bersangkutan itu boleh mengajukan tuntutan perdata atau negara otomatis memberikan ganti rugi uang misalnya. Itu juga nggak terjadi. Jadi memang di sini ada satu call ya, bahwa pada saat negara tidak bisa menyatakan seseorang bersalah, itu apa hak dari warga negara yang sudah dikembalikan hak sipilnya. Saya kira ini memang satu hikmah lah kalau memang kita mau tarik hikmah ke situ. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bang Adrianus dan juga Pak Awi sudah hadir di sini. Kita akan lihat bersama nanti kira-kira tanggal 28 Mei itu seperti apa. Apakah memang Kejaksaan Tinggi bisa menerima bukti-bukti yang polisi katakan memang sudah cukup kuat untuk memproses hukum kasus ini.